Halo, selamat siang Mbak Raisa. Selamat siang. Ya, langsung saja kita mulai ya. Saya yakin ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan dengan saya pada hari ini. Jadi, kapanpun Anda siap untuk menceritakan kepada saya akan senang untuk mendengarkannya. Saya nggak terlalu suka ya Mbak ya, nggak terlalu bisa menceritakan permasalahan saya sama orang lain atau orang yang saya Begitu. kenal gitu ya. Oh Saya ya. ngerasa canggung aja buat cerita permasalahan pribadi saya ke orang lain. Ya. Saya paham bahwa Mbak Raisa masih merasa kurang nyaman untuk bercerita kepada saya sebagai orang baru, terutama untuk hal-hal yang sifatnya pribadi untuk Mbak Raisa ya. Begitu juga dengan beberapa orang yang pernah saya temui, mereka juga awalnya merasa canggung untuk cerita terhadap saya, namun lama-kelamaan akhirnya mereka mau terbuka, dan ternyata hal tersebut cukup membantu mereka. Jadi ada baiknya mungkin Mbak Raisa juga bisa memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini. Saya itu gimana ya? Saya tuh kurang Hmm? bisa mengontrol emosi saya. Saya kurang bisa mengontrol emosi gimana kok pada saat suatu ketika saya tuh pernah Ya. meledak gitu ya dalam mengungkapkan Mm-mm. emosi saya. Jadi menurut saya emang saya kurang bisa dan hingga saya itu terkadang Mm-mm. hmm, juga ya apa ya masalah-masalah yang kecil itu juga itu membuat hal saya tuh Mm-mm. meledak-ledak kayak gitu. Mungkin saya pendem-pendem gitu aja sih. Oh, jadi di sini Anda masih suka kurang bisa mengontrol emosi gitu ya maksudnya. Kira-kira apa yang membuat Anda sering marah, sering meledak-ledak seperti itu? Sebenarnya hal-hal kecil dan simpel sih harusnya ya. Kalau Mhm. menurut saya kalau waktu saya Mhm. berpikir jernih, waktu saya bisa berpikir jernih, saya tahu kalau itu ngapain ya mikir kayak gitu banget kayak gitu. Cuman kadang Mhm. eh, hal kecil atau kalau enggak pada saat saya itu tidak tidak bisa memenuhi keinginan orang lain, pada saat Mhm. saya merasa waduh aku salah, waduh aku nggak Mhm. bener ini ke orang lain. Jadi itu yang membuat saya itu akhirnya kira-kira salahku ini apa namanya buat orang lain kayak gimana ya ke aku responnya kayak gitu. Aku sampai memikirkan seperti Mhm. itu ke orang lain. Jadi kadang Mhm. juga pemikiran saya itu membuat saya terkadang juga melakukan self harm kayak gitu sih. Oke, jadi menurut Mbak Raisa, penyebab Mbak Raisa sering marah, meledak-meledak ini karena Mbak Raisa takut untuk mengecewakan orang lain ya. Jadi Mbak Raisa sering memikirkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap Mbak Raisa seperti itu ya. Iya. Kemudian berbicara tentang self harm, apakah Mbak Raisa sampai sekarang masih sering melakukan hal tersebut? Kalau sekarang sih udah udah agak jarang sih ya saya mau melakukan Hmm. itu udah Mm-mm. hampir mulai bisa lah saya bisa ngontrol kayak gitu. Mm-mm. Caranya sih saya kan emang nyari-nyari ya Mbak ya, nyari gimana Iya. biar saya tidak melakukan hal itu kayak gitu. Saya buat olahraga Oh. mungkin biar ngerasa saya tuh capek secara fisik ya. Jadi saya capek, Hmm. saya lelah, saya buat olahraga. Biasanya sebelum pandemi ini ya saya biasanya berenang, Hmm. Mm-mm. nge-gym, tapi pada saat dan berkuda juga. Cuman waktu pandemi ini lebih banyak berkudanya karena emang kalau berkuda lapangannya lebih luas dan Mm-mm. tempat latihan juga kanan kiri tuh apa ya pemandangannya bagus lah. Jadi menurut saya lebih bisa apa namanya fokus di lapangan. Jadi saya bisa melupakan kejadian atau masalah yang Mm-mm. di luar lapangan kayak gitu sih Mbak. Ya. Saya sangat terkesan dengan usaha Mbak Raisa dan cara berpikir Mbak Raisa untuk menghindar dari self harm karena Mbak Raisa tahu bahwa self harm telah memberikan dampak buruk terhadap kehidupan Mbak Raisa dan kemudian beralih ke berolahraga seperti berkuda seperti itu ya Mbak. Jadi menurut saya kerja yang bagus untuk Mbak Raisa hingga akhirnya tidak lagi melakukan self harm. Um, Sebenarnya ya untuk permasalahan self harm ini sendiri saya itu sudah merasakan sudah agak lama sih Mbak ya.
self ini saya sudah merasakan sekarang 2020. 2011 saya itu sudah mulai melakukan self harm, yaitu saya tahu kalau itu tuh coping stress yang menyimpang ya, salah kayak gitu kan ya. Salah dalam meluapkan emosi saya. Biasanya memang saya melakukan yang paling yang bisa mungkin saya lakukan di mana-mana itu ya mungkin benturkan kepala ya. Kalau nggak memukul kepala itu mungkin itu paling mudah lah dilakukan. Mungkin waktu saya marah di mobil, saya lebih benturkan kepala pakai tangan kayak gitu. Nah, tapi memang saya tahu konsekuensinya. Memang setelah saya membenturkan kepala mungkin saya marah hari itu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya juga benturin kepala ya kurang lebih 5 menit secara berulang kali. Nah, itu besoknya atau 3 hari ke depan lah saya itu mimisan kayak gitu. Ya sebenarnya saya sudah tahu kan ya resikonya saya sendiri, dan semingguan lah saya tuh mengalami pusing banget, pusing. Dan kalau enggak kalau di kamar gitu saya bete gitu ya, saya udah merasakan sudah ngefull lah otak saya, udah capek banget ya, itu ya kadang melukai tangan sendiri. Saya sering ya pakai gunting, pakai silet kayak gitu. Nah, tapi memang di 2 bulan terakhir ini saya kalau misalnya waktu ada masalah ya mesti kalau merasa aduh, saya udah ngerasain nggak enaknya waktu kalau benturin kepala kan pusing ya, pusing sampai seminggu. Sedangkan saya sekarang tugas saya masih banyak, aktivitas saya, kegiatan saya juga makin banyak kayak gitu kan ya. Dan itu saya waduh nanti nggak selesai-selesai dong pekerjaan saya kalau saya memikirkan hal ini dan saya mukulin kepala, malah akhirnya delay semua, nggak jadi semua atau batal semua tugas-tugas yang harus saya lakukan, malah menyusahkan diri saya sendiri. Akhirnya saya lebih ikut ya menarik nafas panjang, mengeluarkan kayak gitu. Ternyata itu kok efektif juga kayak gitu. Jadi menurut saya sebenarnya itu hal yang simpel ya, tapi ternyata ya efektif untuk saya lakukan. Kalau enggak ya pas pagi itu bangun subuh itu, habis itu saya coba keluar, terus kebetulan di kamar saya luarnya itu langsung kayak orang tua saya ada buatin balkon, ya sudah saya di situ narik nafas, keluarkan. Jadi ternyata itu jauh lebih rileks gitu. Kayak akhirnya ya ternyata ini membuahkan hasil juga ya. Maksudnya kan nggak mungkin saya subuh-subuh langsung berkuda kan, nggak mungkin. Tapi ternyata ya itu simpel dan bisa membuat saya lebih baik. Baik, sekarang saya akan coba merangkum apa saja yang telah kita bahas hari ini ya Mbak Raisa. Jadi Mbak Raisa tadi bilang bahwa Mbak Raisa memiliki permasalahan dalam mengontrol emosi yang kemudian sering meledak-meledak. Dan penyebab emosi tersebut adalah Mbak Raisa takut bahwa Mbak Raisa akan mengecewakan orang lain, yang kemudian berujung kepada Mbak Raisa melakukan self-harm, seperti itu ya Mbak. Tapi kemudian pada akhir-akhir ini Mbak Raisa mulai sadar bahwa self-harm memberikan dampak yang buruk untuk kehidupan Mbak Raisa, dan Mbak Raisa kemudian beralih ke olahraga seperti berkuda. Benar begitu ya Mbak Raisa? Ya, terima kasih sampai sekarang akhirnya maksudnya Mbak mau mendengarkan cerita saya, lumayan lah ya. Walaupun saya sebenarnya kan awalnya nggak terlalu bisa membuka atau ngobrol sama orang lain tentang permasalahan saya. Saya terima kasih sudah didengarkan cerita saya, dan ya menurut saya tuh ya bisa membuat saya lebih lega lah. Ya, terima kasih kembali untuk Mbak Raisa sudah berani untuk menceritakan kepada saya hari ini.